Hari itu matahari musim kemarau bersinar sangat terik menyengat kulit kepala hingga rasanya pusing. Namun rasa panas di luar pagar beton tersebut sama sekali tidak sebanding dengan amarah yang membakar dadaku saat berdiri di depan pintu gerbang rumahku sendiri yang terkunci rapat dari dalam. Aku berdiri kokoh dengan kedua telapak tangan yang mulai memar sambil memegangi gagang koper hitam besar yang berisi seluruh barang berharga, berkas keuangan penting, dan dokumen legal milikku pribadi. Sementara adik iparku yang bernama Zahra berdiri di balik jendela kaca lantai bawah sambil tertawa mengejek, tanpa ada niat sedikit pun untuk membukakan pintu rumah tersebut. Dengan wajah penuh kemenangan dan kepuasan yang meluap-luap di wajahnya, Zahra berteriak melalui interkom luar bahwa aku tidak lagi memiliki hak untuk menginjakkan kaki di rumah ini karena mereka semua telah mengetahui semua kebusukan yang dituduhkan kepadaku tanpa bukti. Sementara ibu mertuaku, Ibu Rahayu, melihat dari balkon lantai 2 dengan senyuman dingin yang sangat tidak berperasaan dan menusuk ulu hati. Tepat 15 menit aku berdiri di bawah sengatan matahari yang membakar aspal hingga menjadi tontonan gratis bagi para tetangga sekitar kompleks yang mulai membuka pagar rumah mereka untuk berbisik-bisik membicarakan diriku. Sebuah mobil Alphard hitam mewah dengan kaca film yang sangat pekat tiba-tiba melaju kencang dan berhenti mendadak tepat di belakang posisiku berdiri. Kedatangan kendaraan misterius bernomor polisi khusus yang tampak sangat berkuasa itu seketika mengubah suasana tegang di sana menjadi penuh kepanikan, karena sedetik kemudian pintu depan rumah utama terbuka lebar dan Zahra, Ibu Rahayu, beserta suamiku Danendra berlari keluar halaman dengan wajah yang mendadak pucat pasi penuh ketakutan seolah-olah mereka baru saja melihat malaikat maut datang menjemput nyawa mereka. Mereka berlari terbirit-birit melewati tubuhku yang mematung tanpa memedulikan kehadiranku lagi selaku pemilik rumah sah yang sesungguhnya, demi menghampiri mobil hitam tersebut dengan tubuh yang gemetar hebat dan tangan yang memohon-mohon ampun bahkan sebelum sang penumpang misterius sempat membuka pintu. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kisah tragis ini sebenarnya bermula sekitar 6 bulan yang lalu ketika kondisi keuangan perusahaan manufaktur suku cadang milik keluarga suamiku, Danendra, mulai mengalami kemunduran yang sangat signifikan akibat salah urus yang kronis dari pihak manajemen internal mereka. Ibu Rahayu selaku komisaris utama dan Zahra yang menjabat sebagai manajer operasional terus-menerus mengambil uang dari kas aktif perusahaan hanya untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka yang suka berbelanja barang-barang bermerek impor dan bepergian ke luar negeri setiap akhir bulan bersama teman-teman sosialitanya. Sebagai seorang konsultan keuangan profesional yang memiliki sertifikasi resmi dan jam terbang tinggi, aku sudah berkali-kali memberikan peringatan keras serta menyusun laporan evaluasi resmi bahwa tindakan egois mereka bisa menghancurkan bisnis keluarga dalam waktu singkat. Namun masukan dariku selalu dianggap angin lalu dan dinilai sebagai bentuk kesombongan karena statusku yang hanya seorang menantu. Karena sudah tidak tahan lagi melihat uang hasil kerja keras suamiku Danendra habis begitu saja untuk menutupi gaya hidup konsumtif mereka yang tidak ada habisnya, aku akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan seluruh bantuan dana pribadi yang selama ini sering aku kucurkan ke rekening perusahaan mereka. Keputusan berani yang aku ambil demi menyelamatkan masa depan keuangan pernikahan kami ternyata memicu dendam yang sangat mendalam di dalam hati Zahra, yang merasa bahwa aku sengaja ingin melihat dirinya jatuh miskin dan kehilangan pamor di depan kolega bisnisnya yang kaya raya. Sejak hari itu, Zahra mulai menyusun sebuah rencana busuk bersama Ibu Rahayu untuk menyingkirkanku dari kehidupan Danendra, sekaligus mencari celah hukum agar mereka bisa menguasai rumah mewah tempat kami tinggal ini yang sebenarnya dibeli murni menggunakan uang pribadiku jauh sebelum pernikahan kami terjadi. Menyadari bahwa aku selalu menyimpan sertifikat hak milik rumah, dokumen asuransi, dan berbagai berkas investasi penting lainnya di dalam brankas digital yang terletak di ruang kerja pribadiku yang terkunci, Zahra mulai mencari cara untuk membongkar brankas tersebut secara sembunyi-sembunyi saat suasana sepi. Ketika aku sedang sibuk mendampingi klien korporat besar di luar kota selama beberapa hari, Zahra dengan nekat menyelinap masuk ke dalam ruangan pribadiku menggunakan kunci duplikat yang dia buat secara ilegal di tukang kunci pinggir jalan dan mencoba berbagai kombinasi kata sandi pada tombol brankas. Setelah melakukan puluhan percobaan yang gagal dan melelahkan, dia akhirnya berhasil menebak kata sandi brankas tersebut menggunakan tanggal lahir Danendra yang dikombinasikan dengan tanggal pernikahan kami. Sebuah kecerobohan kecil dariku yang berakibat sangat fatal bagi keamanan aset berhargaku. Setelah berhasil membuka pintu brankas digital tersebut dengan tangan gemetar,
Zahra segera mengambil seluruh foto lembaran asli sertifikat rumah, serta dokumen identitas pribadiku untuk dibawa ke seorang calo pinjaman dana tunai ilegal yang biasa beroperasi di wilayah Jakarta Barat secara tersembunyi. Calo pinjaman tersebut terkenal biasa membantu orang-orang yang sedang mengalami masalah keuangan akut dengan cara memproses pinjaman jangka pendek berbiaya tinggi menggunakan jaminan aset berharga milik orang lain, tanpa persetujuan tertulis dari pemilik sah yang bersangkutan. Untuk memuluskan rencana jahat peminjaman dana besar tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan dariku, Zahra dan Ibu Rahayu menyadari bahwa mereka harus menyingkirkanku dari rumah utama untuk jangka waktu yang cukup lama agar proses verifikasi lapangan dari pihak penyedia dana bisa berjalan tanpa hambatan. Mereka kemudian mulai melancarkan strategi licik dengan menghasut Danendra agar menugaskanku pergi ke kota Surabaya selama 1 minggu penuh dengan alasan buatan untuk membantu mengaudit pembukuan salah satu anak perusahaan mereka yang sedang menghadapi ancaman tuntutan hukum dari pihak vendor ketiga. Danendra yang memiliki sifat polos dan sangat mempercayai setiap ucapan ibunya langsung memohon kepadaku sambil menangis di kamar tidur agar aku bersedia berangkat demi menyelamatkan masa depan bisnis keluarga yang dia rintis dengan susah payah sejak dulu. Karena rasa cintaku yang masih sangat besar pada suamiku saat itu, aku akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan segera mengemas barang-barangku ke dalam koper besar tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun pada rencana tersembunyi yang sedang mereka persiapkan. Namun, baru 3 hari aku berada di kota Surabaya untuk memeriksa tumpukan pembukuan anak perusahaan mereka yang ternyata sengaja dibuat kacau oleh akuntan internal, aku mulai menyadari ada beberapa kejanggalan besar yang muncul pada notifikasi ponsel pribadiku secara tiba-tiba. Aku menerima beberapa pesan peringatan otomatis mengenai adanya upaya perubahan data kepemilikan tanah dan verifikasi berkas keuangan dari sebuah lembaga keuangan swasta yang tidak pernah aku dengar namanya sepanjang karir profesional pribadiku sebagai konsultan. Berbekal pengalaman dan insting bisnis yang tajam sebagai konsultan keuangan terpercaya, aku segera menghubungi seorang rekan dekatku yang bekerja sebagai penyidik swasta independen bernama Arkan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahku selama aku tidak berada di rumah. Hasil penyelidikan mendalam yang dikirimkan oleh Arkan melalui dokumen surat elektronik rahasia pada malam harinya benar-benar membuat seluruh persendian tubuhku terasa kaku karena rasa tidak percaya atas kekejaman keluarga suamiku yang sudah di luar batas kemanusiaan yang wajar. Arkan menemukan bukti fisik bahwa Zahra dan Ibu Rahayu telah mendatangi kantor seorang pemberi pinjaman dana tunai ilegal yang sangat terkenal kejam dan memiliki jaringan preman penagih luas bernama Pak Baskoro demi mendapatkan uang tunai segar. Mereka berdua nekat memalsukan tanda tangan pribadiku pada berkas perjanjian pinjaman jangka pendek senilai 2 miliar rupiah dan bahkan membayar seorang wanita parubaya yang wajahnya mirip denganku untuk berpura-pura menjadi diriku saat proses verifikasi identitas di depan notaris rekanan mereka. Tidak hanya sampai pada tindakan penipuan keuangan yang merugikan aset pribadiku, Arkan juga berhasil mengirimkan sebuah rekaman suara percakapan rahasia di ruang tamu rumahku yang memperlihatkan bagaimana Zahra dan Ibu Rahayu sedang menghasut Danendra secara intensif setiap malam hari setelah makan bersama. Di dalam rekaman suara yang jernih tersebut, mereka memperlihatkan beberapa lembar foto hasil rekayasa digital berkualitas tinggi yang menunjukkan diriku seolah-olah sedang berjalan mesra bersama seorang pria asing di sebuah koridor hotel mewah di kota Surabaya. Danendra yang dasarnya memiliki sifat cemburu buta, tidak percaya diri dengan penghasilannya, dan mudah sekali dipengaruhi oleh kata-kata ibunya langsung mempercayai kebohongan tersebut tanpa berniat meneleponku terlebih dahulu untuk meminta klarifikasi. Melihat suamiku begitu mudah termakan oleh fitnah keji yang dirancang oleh keluarganya sendiri tanpa ada usaha mencari kebenaran, Danendra bahkan langsung menyetujui rencana ibunya untuk menceraikanku secara sepihak dan mengusirku dari rumah begitu aku menginjakkan kaki kembali di kota Jakarta nanti. Setelah mengetahui seluruh skenario busuk yang mereka susun secara rapi di belakangku, aku memilih untuk tetap bersikap tenang dan tidak langsung melabrak mereka melalui sambungan telepon karena hal itu hanya akan membuat mereka waspada dan menyembunyikan bukti kejahatan lainnya. Aku memilih untuk menyusun sebuah strategi pembalasan hukum yang sangat matang, rapi, dan mematikan bersama dengan Arkan beserta tim pengacara pribadiku yang sudah sangat berpengalaman menangani kasus sengketa properti bernilai besar. Aku segera mengambil tindakan hukum dengan menghubungi pihak manajemen hukum dari Pak Baskoro secara langsung untuk menginformasikan bahwa sertifikat rumah yang dijaminkan oleh Zahra adalah hasil pencurian dokumen pribadi dan seluruh tanda tangan di berkas perjanjian tersebut adalah palsu adanya. Ketika mendengar penjelasan logis serta bukti kepemilikan sah yang aku kirimkan via surat resmi, pihak Pak Baskoro merasa sangat terkejut sekaligus marah besar karena menyadari bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah oleh 2 orang wanita amatir yang serakah.
Perwakilan hukum Pak Baskoro langsung mengonfirmasi kepadaku melalui sambungan telepon rahasia bahwa mereka akan mengirimkan tim penagih khusus berkendaraan Alphard hitam untuk menarik kembali seluruh uang tunai yang telah mereka serahkan kepada Zahra. Dengan membawa seluruh dokumen asli kepemilikan rumah yang sah dari Otoritas Pertanahan Nasional, surat pernyataan pembatalan dari notaris resmi, serta bukti rekaman audio penipuan yang dikumpulkan oleh Arkan, aku memutuskan untuk pulang ke Jakarta 1 hari lebih awal dari jadwal semula tanpa memberitahu siapapun. Aku sengaja naik taksi bandara langsung menuju ke rumah tanpa memberikan kabar sedikitpun kepada Danendra, agar aku bisa menyaksikan sendiri bagaimana reaksi wajah mereka saat rencana jahat yang mereka susun runtuh berkeping-keping di depan mataku. Ketika taksi yang aku tumpangi akhirnya berhenti tepat di depan gerbang utama, aku melihat pemandangan yang sudah aku prediksi sebelumnya di mana gembok pagar telah diganti baru dengan rantai besi besar. Aku turun dari taksi dengan langkah kaki yang mantap sambil menyeret koper hitam besarku melewati aspal jalanan yang mulai mengeluarkan hawa panas menyengat karena terik matahari siang hari itu menuju ke arah pintu pagar besi rumahku yang terkunci. Ketika aku menekan tombol bel rumah berkali-kali dengan ketukan yang tegas dan konstan, pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati perlahan terbuka sedikit dan wajah adik iparku, Zahra, muncul dengan senyuman yang sangat meremehkan dari balik jeruji pagar besi halaman depan. Bukannya menyambut kedatanganku dengan sopan layaknya keluarga, Zahra justru mengeluarkan rangkaian kata-kata makian yang sangat kasar dan menyatakan dengan lantang bahwa aku sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi di dalam rumah mewah ini. Zahra berteriak dari kejauhan dengan nada suara yang melengking tinggi hingga terdengar ke jalanan bahwa semua pakaian, tas, dan barang-barang pribadi milikku sudah mereka kemas paksa ke dalam beberapa kardus bekas makanan dan diletakkan begitu saja di dalam gudang samping rumah yang kotor berdebu. Dia menegaskan dengan penuh rasa percaya diri bahwa Danendra telah menyetujui keputusan untuk mengusirku dari rumah ini secara permanen dan mereka saat ini sedang mengurus proses hukum ke pihak kelurahan untuk mengalihkan kepemilikan aset ini ke atas nama Ibu Rahayu. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosiku agar tetap berada dalam kendali penuh karena aku tahu betul kesombongan Zahra ini akan segera berakhir dalam waktu singkat. Mendengar adanya suara keributan yang cukup besar di depan gerbang komplek, Ibu Rahayu akhirnya keluar dari dalam rumah mengenakan pakaian sutra mewahnya yang dibeli dari uang hasil menipu orang lain dan berjalan santai menuju ke arah balkon lantai 2. Dari atas balkon tersebut, dia ikut berteriak memaki diriku dengan kalimat-kalimat yang sangat merendahkan martabatku sebagai seorang wanita baik-baik dan meminta para tetangga sekitar untuk keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan kepulanganku yang memalukan. Beberapa asisten rumah tangga dan sopir dari rumah tetangga sebelah mulai menoleh dan memperhatikan posisi berdiriku dengan pandangan mata yang penuh rasa penasaran, membuat suasana siang yang panas itu menjadi semakin penuh dengan tekanan mental yang berat. Namun, aku sama sekali tidak bergeser satu langkah pun dari posisi berdiriku di depan pagar besi dan tetap mempertahankan postur tubuh yang tegak sambil sesekali melirik ke arah jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan kiriku untuk memastikan ketepatan waktu kedatangan penagih. Aku tahu betul bahwa Arkan telah mengirimkan pesan teks rahasia kepada tim penagih khusus milik Pak Baskoro bahwa target penipuan mereka saat ini sedang berkumpul lengkap di dalam rumah utama dan sedang bersiap melarikan diri keluar kota dengan membawa sisa uang tunai. Posisiku yang sengaja dikunci di luar rumah ini justru menjadi sebuah keuntungan taktis bagiku karena aku bisa mengamati seluruh pergerakan mereka tanpa dicurigai sedikitpun oleh mereka. Selain melacak keterlibatan calo pinjaman, Arkan juga berhasil membongkar jejak digital dari sistem pencatatan log brankas pribadiku yang merekam waktu presisi ketika Zahra membobol ruangan tersebut. Dari data forensik digital itu terlihat jelas bahwa Zahra melakukan aksi pencurian sertifikat pada jam 2 dini hari saat seisi rumah sedang tertidur lelap, menunjukkan bahwa tindakan kriminal ini telah direncanakan secara matang dan dingin, tanpa ada rasa bersalah sedikitpun di dalam dirinya sebagai saudara ipar. Bukti log digital ini langsung aku simpan ke dalam diska lepas khusus untuk melengkapi berkas pelaporan ke pihak berwajib sebagai bukti primer penyerangan hak privasi. Tidak hanya itu, tim hukumku juga mendatangi kantor kelurahan setempat untuk memastikan bahwa tidak ada aparatur sipil negara yang ikut terlibat dalam memuluskan proses verifikasi palsu dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh Ibu Rahayu. Beruntung, pihak kelurahan bersikap sangat kooperatif dan menegaskan bahwa mereka menolak berkas yang diajukan Zahra karena adanya ketidakcocokan tanda tangan elektronik dengan basis data kependudukan nasional yang sah. Informasi berharga dari kelurahan ini menjadi kartu as tambahan yang membuat posisiku semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh klaim palsu apapun dari keluarga mertuaku. Sebelum menaiki pesawat untuk pulang ke Jakarta, aku menyempatkan diri mengadakan pertemuan darurat via daring dengan jajaran direksi anak perusahaan di Surabaya untuk menjelaskan situasi hukum yang sebenarnya sedang menimpa diriku.
Jajaran direksi sangat terkejut melihat kebenaran dokumen yang aku tampilkan dan mereka menyatakan komitmen penuh untuk memutus semua aliran dana operasional yang selama ini sering disalahgunakan oleh Ibu Rahayu untuk kepentingan pribadinya. Dengan dukungan penuh dari manajemen anak perusahaan, aku melangkah menuju bandara dengan keyakinan penuh bahwa kehancuran finansial keluarga suamiku tinggal menunggu hitungan jam. Ketegangan yang terjadi di depan halaman rumah mewah itu semakin memuncak ketika Zahra mulai mengeluarkan ponsel pintarnya dan mengarahkan lensa kamera tepat ke arah wajahku sambil tertawa terbahak-bahak dengan gaya yang sangat provokatif di depan pagar besi. Dia sesumbar dengan suara keras bahwa rekaman video penolakanku ini akan segera dia sebarkan ke seluruh grup percakapan keluarga besar dan rekan-rekan bisnisku, agar semua orang mengetahui kelakuan burukku yang dia sebut sebagai wanita tukang selingkuh. Aku hanya menatap lurus ke arah lensa kamera ponselnya dengan pandangan mata yang dingin tanpa memperlihatkan kepanikan sedikitpun, sebuah respons yang tampaknya membuat Zahra merasa sangat kesal karena tidak mendapatkan reaksi ketakutan yang dia inginkan. Ibu Rahayu yang masih berdiri tegak di atas balkon lantai 2 terus berteriak memprovokasi Danendra agar segera menghubungi tim pengacara keluarga mereka guna mempercepat proses pendaftaran gugatan cerai di pengadilan agama tanpa memberikan harta sepenggal pun kepadaku sebagai istri. Dia merasa sangat yakin di dalam hatinya bahwa dengan memegang dokumen perjanjian pinjaman 2 miliar rupiah tersebut, posisi keuangan mereka sudah berada di atas angin dan memiliki kekuatan finansial besar untuk menyingkirkan diriku selamanya. Mereka berdua benar-benar tidak menyadari bahwa lembaran kertas yang mereka agungkan sebagai sumber kekayaan baru itu justru merupakan bukti otentik yang akan menyeret mereka langsung ke dalam sel tahanan kepolisian hari ini. Melihat suamiku Danendra yang hanya berdiri dia membisu seperti patung di teras rumah, tanpa berani mengambil tindakan tegas atau membelaku sebagai istrinya, aku akhirnya memutuskan untuk membuka suara dengan nada yang lantang dan menggelegar agar bisa didengar jelas olehnya. Aku meminta Danendra untuk menggunakan akal sehatnya sejenak dan memeriksa kembali siapa yang sebenarnya sedang melakukan kebohongan besar dalam masalah ini, serta mengingatkan dia tentang sumber modal usaha perusahaan keluarganya yang berasal dariku. Mendengar ucapanku yang mulai menyinggung masalah sensitif keuangan tersebut, Zahra langsung memotong pembicaraan dengan berteriak histeris menuduhku sedang berusaha memanipulasi pikiran suamiku dengan kebohongan baru. Zahra kemudian berjalan dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan mendekati pintu pagar besi, lalu dengan kasar melemparkan selembar kertas foto hasil rekayasa komputer yang memperlihatkan sosok mirip diriku bersama seorang pria asing ke arah luar pagar, hingga jatuh tepat di atas permukaan aspal dekat ujung sepatuku. Dengan nada suara yang bergetar penuh rasa kebencian yang mendalam, dia menantangku untuk menyangkal keaslian foto tersebut yang menurut versinya adalah bukti otentik bahwa aku telah melakukan perbuatan nista di Surabaya selama bertugas. Aku memungut lembaran foto tersebut dengan sangat tenang, memperhatikan detail distorsi pikselnya yang sangat kasar hasil editan aplikasi murah, lalu melemparnya kembali ke dalam halaman. Aku menatap tajam ke arah suamiku Danendra yang masih setia berdiri di teras rumah dan bertanya dengan suara berwibawa, apakah dia benar-benar mempercayai bahwa wanita berpakaian tidak sopan di dalam foto murahan tersebut adalah istrinya yang dia kenal baik. Danendra tampak menunjukkan ekspresi ragu-ragu sejenak dan mulai menundukkan kepalanya seperti orang yang sedang dilanda kebingungan batin yang mendalam atas fakta yang terjadi. Namun Ibu Rahayu dengan cepat berteriak dari atas balkon untuk menegur anaknya agar tidak bersikap lemah di depanku. Tekanan psikologis yang terus-menerus dilancarkan oleh ibunya membuat Danendra kembali mengeraskan hatinya, menolak untuk melihat kebenaran objektif dan memilih untuk tetap mengusirku dari properti pribadiku sendiri. Suasana di sekitar kompleks perumahan kelas atas siang hari itu mendadak terasa sangat sunyi namun menyimpan bara ketegangan yang luar biasa mencekam bagi siapapun yang menyaksikan pertengkaran kami secara langsung dari dekat. Hanya terdengar suara deru angin kering sesekali dan gesekan daun-daun pohon mangga di tepi jalan aspal sepi yang menjadi saksi bagaimana sebuah keluarga sedang berusaha merampok hak kepemilikan aset menantunya sendiri dengan cara memfitnah. Aku melirik kembali ke arah jarum jam tangan peraku dan menyadari bahwa batas waktu 15 menit yang aku hitung sejak kedatanganku dari bandara kini sudah hampir habis sepenuhnya sesuai estimasi. Zahra yang melihatku melangkah mundur sejauh beberapa meter dari pintu pagar mengira bahwa tindakan fisikku itu adalah tanda bahwa aku telah menyerah pasrah dan bersiap untuk pergi dari sana dengan menanggung rasa malu yang mendalam akibat diusir. Dia kembali berteriak mengeluarkan kalimat ejekan yang bernada merendahkan, menyuruhku untuk segera mencari penginapan kelas melati di pinggiran kota karena menurutnya aku sudah tidak memiliki aset apapun lagi yang tersisa atas nama pribadiku. Ibu Rahayu pun ikut tertawa dengan sangat puas dari atas balkon lantai 2, merasa bahwa strategi busuk yang mereka rancang bersama calo pinjaman ilegal telah sukses 100% tanpa kendala. Tepat ketika kalimat makian terakhir yang keluar dari mulut Zahra selesai diucapkan ke arahku,
Dari arah ujung jalan utama kompleks perumahan terdengar suara deru raungan mesin mobil berkapasitas besar yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi yang sangat tidak wajar untuk area pemukiman warga. Sebuah mobil Alphard berwarna hitam pekat dengan tingkat kegelapan kaca film maksimal berbelok dengan sangat tajam di tikungan depan rumah dan langsung melaju lurus ke posisi tempat kami semua sedang berdebat dengan sangat sengit. Kendaraan mewah tersebut melakukan pengereman mendadak tepat di depan pintu pagar utama rumah, menciptakan suara gesekan ban yang sangat nyaring di atas permukaan aspal. Begitu mobil Alphard hitam itu berhenti dengan sempurna di depan mataku, wajah Zahra yang tadinya penuh dengan tawa ejekan dan kesombongan langsung berubah menjadi kaku secara mendadak dengan sepasang mata yang terbelalak sangat lebar karena rasa terkejut yang luar biasa. Ponsel pintar yang sejak tadi dia gunakan untuk merekam wajahku hampir saja terlepas dari genggaman tangannya yang mendadak gemetar hebat setelah dia mengenali nomor polisi yang tertera pada plat mobil mewah yang baru datang tersebut. Ibu Rahayu yang berada di atas balkon lantai 2 juga langsung kehilangan pegangan pada pembatas besi. Wajahnya mendadak berubah menjadi putih pucat seperti kain kafan tanpa darah. Danendra yang melihat perubahan reaksi psikologis yang sangat drastis dan tidak masuk akal dari ibu serta adik kandungnya menjadi sangat bingung dan mulai bertanya dengan nada panik mengenai siapa sebenarnya pemilik mobil mewah yang baru saja datang tersebut ke rumah mereka dengan tiba-tiba. Namun, baik Zahra maupun Ibu Rahayu sama sekali tidak memedulikan pertanyaan dari Danendra melainkan langsung bergerak dalam kepanikan luar biasa untuk membuka slot gembok pagar besi dari dalam halaman rumah dengan tergesa-gesa. Mereka berdua dengan gerakan yang sangat terburu-buru dan tidak beraturan langsung berlari keluar dari area halaman teras menuju ke arah jalan raya. Zahra dan Ibu Rahayu berlari melewati posisi berdiriku di pinggir jalan tanpa menoleh atau memikirkan harga diri mereka lagi selaku orang yang merasa paling berkuasa di rumah tersebut beberapa menit yang lalu saat memaki diriku dengan kejam. Tubuh mereka terlihat membungkuk sangat dalam penuh rasa ketakutan yang luar biasa mendalam terpancar jelas dari raut wajah serta gerakan tangan mereka yang tampak bergetar menahan kepanikan yang hebat. Zahra bahkan sempat tersandung oleh ujung sandalnya sendiri di atas pembatas semen jalan karena saking tergesa-gesanya untuk bisa mencapai pintu geser mobil hitam mewah tersebut sebelum sang pemilik keluar. Pintu geser otomatis bagian tengah dari mobil Alphard hitam tersebut perlahan-lahan terbuka dengan suara mekanis yang sangat halus namun justru memancarkan aura ketegangan yang luar biasa berat bagi atmosfer di sekitar halaman depan rumah tinggal kami. Dari dalam kabin mobil yang ber-AC dingin tersebut, muncullah sosok seorang pria parubaya bertubuh tegap besar dengan setelan jas formal berwarna hitam legam yang tampak sangat mahal dan berwibawa tinggi di mata siapapun yang melihatnya. Pria parubaya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Baskoro sendiri, sang pemilik jaringan lembaga keuangan informal yang sangat ditakuti oleh kalangan pebisnis bermasalah keuangan. Zahra tanpa memikirkan rasa malu di depan para tetangga komplek, langsung menjatuhkan lututnya ke atas permukaan aspal yang panas di depan pintu mobil, menangis histeris sambil mencoba meraih ujung sepatu kulit milik Pak Baskoro demi memohon belas kasihan. Ibu Rahayu pun tidak ketinggalan langsung ikut menundukkan kepalanya sedalam mungkin di samping tubuh anak perempuannya, kehilangan seluruh sisa keangkuhan dan kesombongan sosialita yang beberapa menit lalu dia pertontonkan dengan sangat megah dari atas balkon lantai 2 rumahku yang megah. Danendra yang baru pertama kali melihat sosok Pak Baskoro secara langsung hanya bisa berdiri terpaku dengan lutut gemetar. Pak Baskoro sama sekali tidak memberikan respons empati terhadap tangisan histeris Zahra maupun sikap tunduk yang ditunjukkan oleh Ibu Rahayu di bawah pintu mobil mewahnya siang itu di depan kerumunan warga komplek. Pria bertubuh tegap tersebut justru melangkah menggeser posisi berdirinya dan pandangan mata tajamnya langsung tertuju lurus ke arah posisiku yang berdiri tenang di samping koper hitam besar milikku pribadi tanpa rasa takut sedikitpun. Pak Baskoro memberikan sebuah anggukan kepala tanda hormat yang sangat resmi kepadaku, sebuah tindakan sederhana yang seketika membuat Danendra, Zahra, dan Ibu Rahayu terkejut setengah mati karena menyadari situasi. Disinilah titik awal di mana seluruh rantai rahasia gelap, manipulasi dokumen, dan konspirasi penipuan tingkat tinggi yang selama ini mereka sembunyikan dengan sangat rapi mulai terbongkar satu persatu di depan mata kepala mereka sendiri tanpa bisa dihindari lagi. Kesombongan yang mereka bangun di atas fondasi kebohongan kini mulai runtuh perlahan-lahan seiring dengan langkah kaki Pak Baskoro yang semakin mendekat ke arah posisiku untuk memulai proses konfrontasi hukum yang sah dan terbuka. Aku hanya tersenyum tipis menyaksikan bagaimana roda takdir bekerja dengan sangat adil dan cepat untuk membalas perbuatan buruk mereka. Melihat ketegangan yang semakin memanas di depan pagar rumahku, Pak RT setempat bersama 2 orang petugas keamanan kompleks perumahan sempat berjalan mendekat untuk mencoba melerai pertengkaran keluarga yang menjadi tontonan publik tersebut. Namun, Ibu Rahayu dengan sikapnya yang sangat angkuh langsung membentak Pak RT dari atas balkon lantai 2,
menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusan internal keluarganya yang dia klaim sedang memberikan pelajaran pada menantu yang bersalah. Pak RT yang merasa tersinggung dengan ucapan kasar tersebut akhirnya memilih mundur sambil menggelengkan kepala, memberikan catatan buruk tambahan bagi etika keluarga mertuaku di mata pengurus lingkungan. Zahra yang merasa mendapatkan dukungan penuh dari ibunya kembali berteriak mengejek ke arahku, mengatakan bahwa dalam hitungan hari seluruh perabotan mewah di dalam rumah ini akan dia ganti dengan desain baru yang paling mahal menggunakan uang pencairan pinjaman. Dia bahkan sesumbar di depan para tetangga bahwa diriku hanyalah seorang wanita pekerja keras yang bodoh karena bisa ditipu dengan mudah oleh permainan strategi keluarganya yang cerdas dan terorganisir dengan rapi. Aku hanya mendengarkan setiap untayan kata kesombongannya dengan senyuman tenang, membiarkan dia menguras seluruh energi suaranya sebelum badai kehancuran nyata benar-benar menghantamnya. Di tengah kepanikan massal saat mobil Alphard hitam itu berhenti mendadak, Danendra sempat mencoba menahan lengan adik perempuannya untuk meminta penjelasan tentang alasan ketakutan mereka yang luar biasa terhadap sang pemilik kendaraan mewah. Zahra dengan kasar menghempaskan tangan suamiku sambil berteriak histeris meminta Danendra diam, jika tidak ingin melihat seluruh bisnis keluarga mereka langsung disita oleh preman penagih utang hari itu juga. Kepanikan yang diperlihatkan oleh Zahra menjadi petunjuk nyata bagi Danendra bahwa ada sebuah rahasia gelap yang sangat besar yang disembunyikan dari pengetahuannya selama ini. Pak Baskoro terus melangkah dengan pasti melewati tubuh Zahra yang masih menangis terseduh-seduh di atas permukaan aspal jalanan kompleks dan berjalan mendekat ke arah tempatku berdiri dengan sikap yang sangat sopan layaknya seorang rekan bisnis yang setara posisinya. Dia menyatakan secara terbuka di depan umum bahwa dia sangat berterima kasih atas kiriman dokumen validasi sertifikat dan informasi hukum akurat yang dikirimkan oleh tim pengacaraku ke kantor pusatnya pada pagi hari tadi sebelum uang dicairkan. Pak Baskoro menjelaskan dengan suara baritonnya yang berat bahwa perusahaannya hampir saja menjadi korban penipuan dokumen sertifikat tanah yang dilakukan oleh Zahra dan Ibu Rahayu tanpa izin dari diriku selaku pemilik sah. Mendengar penjelasan mendetail yang keluar langsung dari mulut pria sekuat Pak Baskoro, Danendra seperti mendadak disadarkan dari pengaruh hipnotis kebohongan ibunya dan langsung menatap Ibu Rahayu dengan pandangan mata yang penuh dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Dia bertanya dengan nada suara yang bergetar hebat menahan amarah mengenai kebenaran tuduhan pemalsuan dokumen sertifikat rumah tinggal kami yang selama ini diklaim oleh ibunya sendiri sebagai aset resmi milik keluarga mereka secara turun-temurun. Ibu Rahayu hanya bisa mematung membisu dengan wajah yang memerah padam dan mata menatap kosong ke tanah, tidak mampu memikirkan kata bohong. Zahra yang menyadari posisi hukumnya sudah berada di ujung tanduk mencoba melakukan manuver terakhir dengan berbohong lagi di depan Pak Baskoro, menuduh bahwa seluruh ide pemalsuan sertifikat dan tanda tangan tersebut sebenarnya adalah instruksi rahasia dariku untuk mencairkan dana. Namun, sebelum Zahra sempat menyelesaikan kalimat fitnah barunya, Pak Baskoro dengan cepat memberi isyarat tangan kepada salah satu pengawal pribadinya untuk membuka sebuah tas kerja kulit yang berisi berkas penyelidikan internal yang sangat lengkap. Di dalam tas tersebut terdapat rekaman video CCTV rahasia yang menunjukkan momen saat Zahra menyerahkan uang suap kepada wanita figuran Parubaya. Aku melangkah maju sejauh beberapa tindak mendekati posisi Zahra yang masih terduduk lemas di atas aspal jalanan kompleks perumahan, lalu dengan gerakan yang tenang melemparkan surat pembatalan hak jaminan yang diterbitkan oleh otoritas hukum resmi tepat ke atas pangkuannya yang bergetar. Aku menjelaskan dengan nada suara yang sangat dingin namun berwibawa bahwa aku telah membekukan seluruh akses sistem perbankan terkait pencairan dana 2 miliar tersebut sejak 2 hari yang lalu dari kota Surabaya. Uang tunai yang selama ini mereka sangka sudah masuk dengan aman ke dalam rekening pribadi milik Zahra sebenarnya telah disita oleh pihak berwajib atas laporan kasus penipuan. Kepanikan di dalam hati Zahra dan Ibu Rahayu semakin mencapai puncaknya ketika suara sirine mobil patroli kepolisian tiba-tiba terdengar meraung-raung dari arah gerbang masuk kompleks perumahan dan langsung berhenti tepat di belakang mobil Alphard hitam milik Pak Baskoro. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap beserta seorang penyidik dari Satuan Kejahatan Ekonomi turun dari mobil dinas dengan langkah yang sangat tegas mengarah ke tempat kami semua sedang berdiri tegang siang itu. Kehadiran aparat penegak hukum ini seketika meruntuhkan seluruh sisa mental dan keberanian yang dimiliki oleh keluarga suamiku, mengubah suasana menjadi sangat memalukan bagi mereka semua. Petugas kepolisian tersebut langsung berjalan menghampiri posisi Zahra dan Ibu Rahayu, membacakan surat perintah penangkapan resmi yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor atas kasus pemalsuan dokumen otentik dan penipuan korporasi berskala besar yang merugikan orang lain. Zahra berteriak histeris mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas saat borgol besi mulai dipasangkan pada kedua pergelangan tangannya yang gemetar karena sok berat menerima kenyataan pahit ini. Ibu Rahayu pun tidak kuasa menahan tangisnya.
Dia memohon-mohon kepada Danendra agar suamiku menggunakan seluruh kekuasaan bisnisnya untuk membatalkan penahanan dirinya hari itu. Danendra perlahan-lahan berjalan mendekati posisiku berdiri dengan langkah kaki yang tampak sangat lunglai seolah-olah seluruh energi di dalam tubuhnya telah habis menguap akibat menerima kenyataan pahit mengenai kelakuan keluarganya sendiri. Dia mencoba meraih ujung jemari tanganku sambil meneteskan air mata penyesalan, memohon dengan sangat iba agar aku bersedia mencabut laporan kepolisian demi masa tua ibunya yang sedang sakit dan masa depan adiknya yang masih panjang. Aku dengan gerakan cepat dan tegas langsung menarik tanganku menjauh dari jangkauan fisiknya, menolak mentah-mentah setiap untaian kata maaf yang keluar dari mulutnya. Aku menatap lurus ke dalam sepasang mata Danendra dan menyatakan dengan suara yang bergetar penuh ketegasan bahwa keputusan pengecutnya untuk mengunciku di luar rumah siang ini adalah titik akhir mutlak dari hubungan pernikahan kami berdua selama ini. Aku menegaskan bahwa dia tidak pernah memiliki keberanian untuk menjadi seorang kepala keluarga yang adil bagi istrinya, melainkan hanya menjadi boneka penurut yang selalu mengikuti setiap instruksi jahat dari ibunya tanpa pernah memedulikan perasaanku sedikitpun. Penyesalan yang sangat mendalam tampak jelas menghiasi wajah Danendra saat itu, namun semua air mata yang dia keluarkan sudah terlambat. Pak Baskoro yang berdiri menyaksikan seluruh rangkaian drama penegakan hukum tersebut, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap ketenangan dan keberanian mental yang aku tunjukkan dalam membongkar kasus penipuan ini hingga tuntas ke akarnya. Dia menegaskan kepada pihak penyidik kepolisian bahwa tim hukum dari lembaganya akan bertindak sebagai saksi ahli utama dan memberikan seluruh data digital pendukung, agar proses persidangan di pengadilan nanti bisa berjalan dengan cepat dan transparan. Setelah menyelesaikan seluruh administrasi penyerahan berkas perkara di depan rumahku, Pak Baskoro berpamitan dengan sangat sopan kepada diriku lalu masuk mobil. Petugas kepolisian dari Satuan Kejahatan Ekonomi tanpa membuang waktu lebih lama langsung menggiring tubuh Zahra dan Ibu Rahayu yang masih terus menangis meraung-raung menuju ke dalam mobil tahanan berjeruji besi yang sudah bersiap di pinggir jalan komplek. Beberapa ibu-ibu rumah tangga tetangga sekitar yang sejak awal menyaksikan kejadian dari balik pagar rumah mereka mulai mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto proses penangkapan tersebut dengan wajah penuh rasa puas yang mendalam. Pemandangan tragis kedua wanita angku itu dimasukkan ke dalam mobil patroli menjadi sebuah kesimpulan yang sangat adil dari seluruh rangkaian kesombongan mereka. Setelah kendaraan patroli kepolisian dan mobil mewah Pak Baskoro pergi meninggalkan area kompleks perumahan mewah tersebut, suasana di sekitar halaman depan rumahku kembali menjadi sangat sunyi dan sepi dari kerumunan warga sekitar yang menonton. Danendra mendadak menjatuhkan seluruh tubuhnya berlutut di atas permukaan aspal jalanan tepat di depan ujung sepatuku, menangis sejadi-jadinya meratapi nasib kehancuran total yang menimpa kehidupan keluarga besarnya dalam sekejap mata karena keserakahan mereka. Dia terus memohon-mohon dengan suara parau agar aku tidak mengusirnya dari rumah tempat kami tinggal selama ini kepada diriku. Aku tidak memberikan respons empati sedikitpun terhadap pemandangan mantan suamiku yang sedang bersujud memohon di atas aspal jalanan siang hari itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan penuh air mata penyesalan palsu. Aku perlahan membuka resleting kompartemen depan koper hitam besarku, lalu mengeluarkan sebuah map plastik tebal berwarna biru tua yang berisi dokumen gugatan perceraian resmi yang sah secara hukum negara. Dokumen legal tersebut ternyata sudah aku persiapkan dengan sangat matang bersama tim pengacara pribadiku sejak hari pertama aku menemukan kejanggalan sistem keuangan perusahaan keluarga mereka di Surabaya. Aku menjatuhkan map plastik biru tua yang berisi berkas gugatan cerai tersebut, tepat di depan wajah Danendra yang masih setia berlutut menunduk di atas tanah jalanan kompleks perumahan kami dengan kondisi yang sangat hancur lebur jiwanya. Aku memintanya dengan nada suara yang sangat dingin namun tegas untuk segera menandatangani surat persetujuan perceraian tersebut tanpa perlu banyak mengajukan alasan berbelit-belit jika dia tidak ingin ikut masuk ke dalam penjara bersama keluarganya. Danendra memandangi lembaran berkas pernyataan cerai tersebut dengan tatapan mata yang kosong, menyadari bahwa seluruh hubungan kami telah selesai. Aku kemudian mengambil sepasang kunci cadangan rumah utama yang selalu aku simpan dengan aman di dalam saku dompet kulit pribadiku sejak lama sebelum keberangkatanku ke kota Surabaya dilakukan minggu lalu. Aku berjalan melangkah melewati tubuh Danendra yang masih terpaku bisu di atas aspal, lalu membuka slot gembok pagar besi baru yang sebelumnya dipasang secara sepihak oleh adik iparku menggunakan kunci asli yang aku miliki di tangan. Setelah pintu pagar besi tersebut terbuka lebar dengan suara gesekan besi yang kokoh, aku segera menarik gagang koper hitam besarku untuk melangkah masuk ke dalam area halaman rumah utama. Sebelum aku benar-benar melangkahkan kaki melewati pintu kayu jati rumah utama, aku sempat berbalik badan sejenak hanya untuk memandangi sosok Danendra untuk terakhir kalinya dalam hidupku sebagai seorang istri yang berbakti. Aku melihat seorang pria lemah yang telah kehilangan segala-galanya dalam hidup,
karena tidak pernah memiliki pendirian teguh untuk melindungi wanita yang tulus mencintainya selama ini dari kejahatan keluarganya sendiri yang serakah. Aku menutup pintu utama rumah dengan bantingan yang cukup keras dan mengunci seluruh akses masuk dari dalam, meninggalkan mantan suamiku sendirian di luar dalam penyesalan. Penyidik kepolisian yang bertugas memimpin proses penangkapan tersebut kemudian meminta Zahra untuk menyerahkan tas tangan mewah yang sedang dia peluk dengan sangat erat sejak keluar dari dalam rumah utama. Ketika petugas melakukan penggeledahan secara resmi di depan mataku, mereka menemukan beberapa lembar kartu identitas palsu atas namaku serta stempel tiruan notaris resmi yang digunakan untuk memalsukan berkas pinjaman 2 miliar. Penemuan barang bukti kejahatan yang sangat telanjang di dalam tas pribadinya membuat Zahra tidak bisa lagi mengelak dari jeratan hukum pidana penipuan yang dituduhkan kepadaku. Ibu Rahayu yang melihat barang bukti tersebut dikeluarkan dari tas anaknya langsung jatuh pingsan di atas rumput halaman depan, karena tidak kuat menahan rasa malu yang luar biasa di depan seluruh tetangga komplek yang menonton. Beberapa petugas medis dari ambulans yang sengaja dipanggil oleh Arkan segera memberikan pertolongan pertama untuk memastikan kondisi fisiknya tetap stabil sebelum proses penahanan ke kantor polisi dilanjutkan. Drama kesehatan yang ditunjukkan oleh ibu mertuaku sama sekali tidak mengurangi ketegasan petugas kepolisian untuk tetap menjalankan tugas penegakan hukum pidana sesuai prosedur resmi. Danendra yang menyaksikan ibunya pingsan dan adiknya diborgol menatapku dengan pandangan mata yang kosong penuh keputusasaan yang amat mendalam seperti orang yang telah kehilangan arah hidup. Dia berbisik lirih bertanya mengapa aku tega menghancurkan keluarga kandungnya dengan cara yang sangat kejam dan terencana seperti ini di depan umum perumahan tempat kami tinggal. Aku menjawabnya dengan tegas bahwa bukan aku yang menghancurkan keluarganya, melainkan keserakahan dan kejahatan moral dari ibu dan adiknya sendirilah yang telah menuntun mereka menuju pintu gerbang penjara yang dingin. 1 bulan setelah peristiwa penangkapan pidana yang sangat dramatis di depan halaman rumah mewah itu, proses persidangan terhadap Zahra dan Ibu Rahayu berjalan dengan sangat cepat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipenuhi pengunjung. Berkat kelengkapan berkas bukti fisik yang aku kumpulkan bersama Arkan serta dukungan kesaksian dari tim hukum Lembaga Keuangan Pak Baskoro, Majelis Hakim tidak menemukan alasan meringankan sedikit pun bagi kedua terdakwa di meja hijau. Zahra akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun penuh atas tindakan pemalsuan dokumen otentik. Sedangkan Ibu Rahayu mendapatkan vonis 4 tahun penjara karena terbukti secara sah ikut menikmati hasil kejahatan besar tersebut. Perusahaan manufaktur suku cadang milik keluarga besar Danendra yang selama bertahun-tahun menjadi kebanggaan status sosial mereka di masyarakat, akhirnya resmi dinyatakan pailit oleh keputusan Hakim Pengadilan Niaga akibat tumpukan utang yang tidak terbayar. Seluruh aset operasional perusahaan berupa mesin pabrik, mobil dinas, hingga sisa inventaris bahan baku disita oleh kurator negara untuk dilelang guna melunasi kewajiban finansial kepada para kreditur lama yang menagih janji. Danendra yang tidak memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni hanya bisa pasrah menyaksikan seluruh warisan bisnis mendiang ayahnya hancur lebur tanpa sisa akibat keserakahan keluarganya. Sidang gugatan perceraianku dengan Danendra di Pengadilan Agama juga berjalan dengan sangat lancar, tanpa adanya hambatan birokrasi yang berarti karena Danendra memilih untuk tidak pernah menghadiri persidangan sejak awal pendaftaran dilakukan. Majelis Hakim Pengadilan Agama akhirnya menjatuhkan putusan cerai secara fair stake, yang berarti aku secara resmi telah berpisah jalur hidup dan tidak lagi memiliki keterikatan hukum apapun dengan pria lemah tersebut. Status baru sebagai seorang wanita lajang mandiri ini aku rasakan sebagai sebuah awal kehidupan yang sangat bersih, terbebas dari segala bentuk manipulasi psikologis keluarga mertua. Rumah mewah tempat kejadian pengusiran itu kini telah aku renovasi secara total pada bagian arsitektur interiornya untuk menghilangkan semua memori buruk sisa keberadaan keluarga Danendra yang pernah tinggal di sana. Aku mengganti seluruh sistem keamanan rumah dengan teknologi biometrik digital terbaru yang menggunakan pemindai sidik jari serta deteksi wajah pada setiap pintu masuk utama rumah tinggal. Keputusan renovasi besar-besaran ini terbukti berhasil memulihkan kenyamanan psikologis pribadiku saat berada di dalam rumah, menikmati setiap sudut ruang yang dibangun murni dari tetesan keringat hasil kerja kerasku sendiri. Danendra sendiri dikabarkan oleh beberapa rekan lamaku kini harus menjalani kehidupan barunya di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang sangat sederhana dan jauh dari fasilitas mewah masa lalunya yang serba ada. Dia terpaksa bekerja sebagai seorang staf administrasi biasa di sebuah toko bahan bangunan lokal untuk bisa mencukupi kebutuhan makan dan biaya hidupnya sehari-hari bersama sisa harga dirinya. Beberapa kali dia mencoba mengirimkan surat permohonan maaf dan pesan teks ke alamat kantor pribadiku, memohon belas kasihan agar aku bersedia meluangkan waktu sejenak untuk menemuinya kembali di kafe. Namun aku selalu menghapusnya.
Rekan-rekan bisnis korporat serta para klien setianya di kantor konsultan keuanganku memberikan banyak dukungan moral yang luar biasa setelah mereka mengetahui permasalahan besar yang berhasil aku lalui dengan tegar tanpa mengorbankan bisnis. Mereka justru semakin kagum terhadap profesionalisme kerja, integritas, serta ketenangan mental yang aku tunjukkan dalam mengelola krisis finansial dan pribadi secara bersamaan dalam waktu singkat. Karir profesional bisnisku di dunia konsultan keuangan pun semakin melesat tinggi dengan banyaknya tawaran kerjasama baru dari berbagai perusahaan multinasional besar saat ini. Para tetangga di sekitar lingkungan kompleks perumahan kelasku kini memperlakukanku dengan penuh rasa hormat dan kekaguman yang sangat tinggi setiap hari ketika berpapasan di jalan. Mereka seringkali menyapa dengan senyuman ramah dan sopan setiap kali melihat mobil dinas pribadiku keluar melewati gerbang rumah untuk berangkat menuju ke kantor di pagi hari yang cerah. Kisah ketegasanku dalam mempertahankan aset properti dari penindasan keluarga mantan suami kini dijadikan sebagai inspirasi nyata bagi para wanita di lingkungan sekitar tentang pentingnya memiliki pengetahuan hukum pertanahan. Setiap kali aku melirik ke arah koper hitam besar yang dulu aku bawa saat diusir di bawah terik matahari komplek perumahan, aku selalu teringat bahwa benda tersebut adalah simbol kekuatan perjuangan hidupku yang hakiki. Di dalam koper itulah tersimpan semua instrumen hukum, bukti digital, dan berkas otentik yang berhasil membalikkan keadaan dari posisi tertindas menjadi seorang pemenang mutlak atas kelicikan orang lain yang serakah. Koper itu sengaja tetap aku pajang di salah satu sudut ruang kerja pribadi sebagai sebuah pengingat abadi bahwa kecerdasan berpikir adalah perlindungan terbaik bagi wanita. Zahra sempat mencoba mengajukan upaya hukum banding atas keputusan vonis majelis hakim melalui bantuan tim pengacara publik yang disediakan oleh lembaga negara di pengadilan, namun upaya tersebut ditolak sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan informasi terbaru yang aku dapatkan dari Arkan, Zahra seringkali mengalami depresi berat di dalam sel tahanan karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan penjara yang sangat keras dan kumuh. Aku sama sekali tidak merasakan rasa iba sedikit pun di dalam hatiku, karena seluruh penderitaan fisik yang dia alami saat ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Ibu Rahayu juga dikabarkan mengalami pemburukan kondisi kesehatan fisik yang cukup signifikan selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan wanita akibat stres kronis yang melandanya. Wanita parubaya yang dulunya selalu tampil dengan perhiasan emas mewah dan suka memandang rendah orang lain itu, kini harus menghabiskan sisa umur tuanya di ruangan sempit bersama tahanan kasus kriminal umum lainnya. Penyesalan yang dia rasakan di dalam sel penjara saat ini sudah tidak memiliki nilai apa-apa lagi karena seluruh kehancuran kehormatan keluarganya adalah akibat dari keserakannya sendiri. Kini, roda kehidupan baruku berjalan dengan penuh ketenangan, kedamaian jiwa, dan keberkahan finansial yang luar biasa melimpah yang selalu aku syukuri kepada Tuhan setiap pagi hari. Aku mulai memfokuskan sebagian waktu luangku untuk mengelola sebuah yayasan sosial nirlaba yang aku dirikan khusus untuk membantu para wanita korban diskriminasi ekonomi dalam rumah tangga agar mereka bisa mandiri. Aku berkomitmen penuh untuk memberikan bantuan konsultasi hukum serta pelatihan literasi keuangan gratis agar wanita-wanita tersebut memiliki kemampuan nyata untuk mandiri secara finansial tanpa bergantung penuh pada pria. Pengalaman hidup yang sangat pahit dan penuh dengan pengkhianatan ini telah memberikan sebuah pelajaran teologis yang sangat bernilai tinggi bagi kedewasaan cara berpikirku dalam memandang hubungan sosial manusia. Sebuah ikatan pernikahan yang suci ternyata tidak selalu menjadi jaminan mutlak adanya perlindungan moral dari seorang suami yang memiliki karakter lemah dan mudah goyah oleh hasutan orang luar. Seorang wanita sejati harus tetap memiliki kecerdasan intelektual, kemandirian finansial yang kuat, serta keberanian hukum yang tinggi untuk bertindak tegas saat hak asasinya mulai dirampas. Ketika sore hari mulai datang menjelang dan matahari perlahan-lahan mulai tenggelam di ufuk barat, aku sering menghabiskan waktu dengan duduk santai di teras rumah menikmati secangkir teh hangat dalam kedamaian. Aku memandangi ke arah pintu pagar besi hitam yang beberapa bulan lalu menjadi saksi bisu di mana adik iparku berdiri mengunciku di luar rumah dengan penuh keangkuhan sosial yang semu. Kini, pintu pagar besi tersebut berdiri kokoh sebagai simbol perlindungan yang memisahkan duniaku yang damai dari segala bentuk pengaruh jahat dunia luar yang penuh kepalsuan. Perjalanan kisah nyata dari kehidupan pribadiku ini menjadi sebuah kesaksian yang sangat objektif bagi kita semua bahwa setiap kelicikan dan fitnah keji pada akhirnya akan hancur lebur saat berhadapan dengan kekuatan hukum yang sah di negara ini. Bagi seluruh penonton yang saat ini mungkin sedang berada dalam posisi tertindas atau mengalami ketidakadilan di dalam lingkaran keluarga besar, tetaplah bersikap tenang dan kumpulkan bukti akurat sebanyak mungkin di tangan kalian. Percayalah dengan keyakinan penuh di dalam hati bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalan terbaiknya untuk menang dan menghancurkan kelicikan.
Proses likuidasi aset perusahaan manufaktur milik keluarga Danendra oleh kurator negara memakan waktu sekitar 2 bulan penuh hingga seluruh utang vendor bisa diselesaikan sebagian kecilnya. Seluruh mantan rekan bisnis dan mitra kerja yang dulunya selalu memuji kehebatan Ibu Rahayu kini berbalik arah dan menolak untuk memberikan bantuan modal atau pekerjaan baru kepada Danendra. Danendra benar-benar dikucilkan dari lingkaran komunitas bisnis manufaktur di Jakarta karena reputasi buruk kasus penipuan dokumen sertifikat properti yang dilakukan oleh ibu dan adik kandungnya yang menjadi konsumsi berita publik. Pengacara pribadiku juga berhasil memenangkan gugatan ganti rugi material atas kerusakan fasilitas ruangan kerja pribadiku yang dihancurkan secara paksa oleh Zahra saat melakukan aksi pembongkaran brankas tempo hari. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh sisa tabungan pribadi milik Zahra yang ada di bank harus ditransfer langsung ke rekeningku sebagai bentuk kompensasi biaya pemulihan kerusakan dan hak privasi. Keputusan hukum ini memastikan bahwa Zahra benar-benar keluar dari penjara nanti dalam kondisi miskin, papa tanpa memiliki modal finansial sepeser pun untuk memulai hidup baru. Kini, setiap kali aku duduk di ruang kerja pribadiku yang nyaman dan tenang, aku merasa bersyukur atas keputusan berani yang aku ambil untuk melawan penindasan keluarga mertua secara elegan melalui jalur hukum resmi. Pernikahan kelam masa laluku telah bertransformasi menjadi sebuah fondasi mental yang sangat kuat yang membuatku menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana dan waspada dalam menilai karakter manusia. Aku melangkah ke masa depan dengan senyuman penuh keyakinan, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargai integritas serta profesionalisme kerja keras yang aku miliki sepanjang hayat hidupku.